Hari ini, Roh Kudus membawa saya kembali meneliti dan merenungkan beberapa bagian firman berkaitan dengan puji-pujian serta sorak-sorai terhadap Tuhan. Dan saya mendapati bahwa puji-pujian dan sorak-sorai bagi Tuhan bukanlah sesuatu yang conditional. Puji-pujian dan sorak-sorai pengagungan terhadap Tuhan tidak ditentukan dengan apa yang sedang saya alami. Karena puji-pujian dan sorak-sorai adalah sebuah gaya hidup, ekspresi hidup seseorang yang hidup di dalam Tuhan atau entheos. Berikut ini adalah hal-hal yang saya pelajari pada hari ini. Yang pertama, kesedihan dan perasaan depresi sesungguhnya menandakan bahwa kita sedang kehilangan kesadaran akan realita Tuhan, sehingga membuat kita mulai meragukan kebaikan, kesetiaan, kasih, dan kuasa Tuhan. Mazmur 42 ayat 3 dan ayat 9 sampai 10. Padahal Dia adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Mazmur 91 ayat yang keempat, 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Kesetiaan dan kasihnya yang tidak pernah berubah sudah lebih dari cukup untuk membuat kita selalu memuji-muji dan bersorak-sorai. 1 Korintus 10 ayat 13, Roma 8 ayat 38 sampai 39, dan Mazmur 63 ayat 3 sampai 4. Yang kedua, puji-pujian, tari-tarian, dan sorak-sorai adalah sarana untuk membersihkan kita dari segala pikiran negatif, komplain, ataupun terlepas dari apa yang sedang terjadi dalam hidup kita, karena kesadaran akan realita hadiratnya kembali menguasai batin kita. Mazmur 103 ayat 2 sampai 4. Puji-pujian, tari-tarian, dan sorak-sorai merupakan tanda terbangunnya strong conviction atau dasar keyakinan yang teguh mengenai kesetiaan, kasih, dan kuasa Tuhan. Mazmur 42 ayat 4 sampai 6 dan ayat yang ke-11. Yang ketiga, bertekun dalam firman dan kebergantungan hidup kepadanya akan membuat kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, yang akan membuat puji-pujian dan sorak-sorai senantiasa ada dalam hidup kita, termasuk ketika kita sedang ada dalam keadaan terjepit. Mazmur pasal yang ke-34. Daud menceritakan kisah hidupnya ketika ia sedang dalam kondisi terjepit dan sedang dikejar-kejar untuk dibunuh. Tetapi kesetiaan dan kuasa Tuhan selalu nyata atas hidupnya. Dalam kitab Mazmur pasal yang ke-34, saya mendapati Daud memberikan encouragement secara spesifik untuk orang-orang yang sedang dalam kondisi tertindas atau terjepit, untuk justru menaikkan puji-pujian dan sorak-sorai bagi Tuhan. Daud menjadi saksi bahwa ketika ia berseru, Tuhan mendengarnya, dan ketika ia berlindung pada Tuhan, Tuhan menyelamatkannya. Sehingga ia menegaskan bahwa setiap orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Artinya akan selalu ada sukacita dan sorak-sorai. Kecaplah, rasakan, dan lihatlah sendiri betapa baiknya Tuhan kepada setiap orang yang mempercayakan diri kepadanya. Yang keempat, ucapan syukur dan puji-pujianlah yang membuat kita menerima akses untuk memasuki gerbang dan pelataran rumahnya untuk bertemu dengan Tuhan. Mazmur 100 ayat yang keempat. Yang kelima, sebagai imam di hadapan Tuhan, puji-pujian adalah korban persembahan yang memperkenan hatinya. Ibrani 13 ayat yang ke-15. Memuji, menari, dan bersorak-sorai bukanlah sesuatu yang conditional. Sebagai seorang imam, puji-pujian, tarian, dan sorak-sorai adalah persembahan dan korban yang menyenangkan hati Tuhan. Yang keenam, puji-pujian, tari-tarian, dan sorak-sorai adalah ekspresi dari meluapnya sukacita kita karena Tuhan, dan di dalam hadiratnya sukacita kita menjadi penuh. In His presence there is fullness of joy. Mazmur 16 ayat yang ke-11. Yang ketujuh, memang pribadinya lah harta saya. He is the one whom I treasure the most. Sehingga akan selalu ada aliran puji-pujian dan sorak-sorai selama mata hati saya senantiasa terfokus kepada Dia. Lagi pula, Allah tinggal dalam pujian umatnya.
Mazmur 22 ayat yang ketiga, ayat yang ke-25 sampai 26, dan Mazmur 42 ayat yang ke-11. Bawalah puji-pujian untuk Tuhan, dan kita pasti akan menemukan Dia. Hati kita akan meluap dengan kehidupan selamanya. Yang ke-8, ada kuasa dalam puji-pujian, tari-tarian dan sorak-sorai umat Tuhan. Puji-pujian adalah senjata kita yang membuka jalan bagi Tuhan untuk menyatakan kedaulatannya. Mazmur 149 dan Mazmur 50 ayat yang ke-23. Raja Yosafat dan orang Yehuda mengalami bagaimana puji-pujian, sorak-sorai, ucapan syukur, dan deklarasi kesetiaan Tuhan membuat Dia berperang bagi mereka, menaklukkan orang-orang Amon, Moab, dan pegunungan Seir yang sedang bangkit untuk melawan Israel. 2 Tawarikh 20 ayat 21 sampai 26. Tembok Yeriko runtuh ketika umatnya bersorak-sorai. Yosua 6 ayat 1 sampai 27. Ketika Paulus dan Silas di penjara, doa dan puji-pujian yang mereka naikkan membuat Tuhan memanifestasikan kuasa-Nya untuk menyelamatkan mereka. Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Saya berketetapan untuk dengan konsisten membangun kehidupan puji-pujian di dalam hidup saya. Memastikan selalu ada kobaran pekerjaan roh dan firman yang membuat saya menjadi pribadi yang begitu antusias dan menyala-nyala dalam menjalani kehidupan saya sehari-hari sebagai imam di hadapannya dan sebagai eksekutor kehendaknya. Entheos, tinggallah di dalam Dia. Amin.